Ih, bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Hamimah Mubalat. Saya dari kelas 10E2 akan mempresentasikan hasil jawaban dari soal informatika 15 nomor. Halo guys, sekarang saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu jelaskan perbedaan mendasar antara RAM Random Access Memory dan ROM Read Only Memory pada komputer. Mengapa keduanya sama-sama penting bagi fungsi komputer secara keseluruhan? Jawabannya adalah RAM adalah memori sementara yang digunakan untuk menyimpan data yang sedang diproses. Sedangkan ROM adalah memori permanen yang menyimpan instruksi dasar untuk menghidupkan komputer. Keduanya penting karena RAM memungkinkan komputer untuk bekerja dengan cepat, sementara ROM memastikan komputer dapat memulai dengan benar. Nomor 2. Sebutkan 3 komponen hardware utama yang sering dianggap sebagai otak dan jantung dari sebuah komputer. Jelaskan secara singkat peran masing-masing dalam pemrosesan data. 3 komponen hardware utama adalah CPU, Central Processing Unit, otak komputer yang memproses instruksi; RAM, Random Access Memory, memori yang menyimpan data sementara yang sedang diproses; motherboard, papan sirkuit utama yang menghubungkan komponen. 3. Dalam konteks perangkat keras, jelaskan perbedaan antara perangkat input dan perangkat output. Berikan 2 contoh masing-masing perangkat dan jelaskan fungsinya. Perangkat input memasukkan data ke komputer, misalnya keyboard dan mouse. Sedangkan perangkat output menampilkan data dari komputer, misalnya monitor dan printer. Nomor 4. Mengapa unit satu daya power supply unit atau PSU merupakan komponen hardware yang sangat vital meskipun tidak secara langsung terlibat dalam pemrosesan data? Jelaskan konsekuensi PSU mengalami kegagalan fungsi. PSU vital karena menyediakan daya untuk semua komponen komputer. Jika PSU gagal, komputer tidak akan bisa menyala. Nomor 5. Jelaskan fungsi utama dari kartu grafis atau GPU. Dalam jenis pekerjaan atau aktivitas apa pengguna akan merasakan manfaat signifikan dari GPU yang canggih? GPU memproses grafis dan tampilan visual. Pengguna akan merasakan manfaat signifikan dalam bermain game, editing video, atau desain grafis. 6. Jelaskan perbedaan antara software sistem dan software aplikasi. Berikan 2 contoh dari masing-masing jenis software tersebut. Software sistem, misalnya Windows dan Linux, mengelola operasi dasar komputer. Sedangkan software aplikasi, misalnya Microsoft Word dan Adobe Photoshop, digunakan untuk tugas-tugas tertentu. Nomor 7. Mengapa program antivirus dan firewall sangat penting dalam menjaga keamanan data dan sistem komputer? Jelaskan peran spesifik dari masing-masing software tersebut.
Antivirus melindungi dari virus, sedangkan firewall melindungi dari akses tidak sah ke jaringan. Keduanya penting untuk menjaga keamanan data dan sistem. Nomor 8. Jelaskan konsep open source software, apa keuntungan dan kerugian utama dari pengguna software yang bersifat sumber terbuka ini dibandingkan dengan software berlisensi proprietary. Open source software adalah software dengan kode sumber yang terbuka dan dapat dimodifikasi. Keuntungannya adalah gratis dan fleksibel, tetapi kerugiannya adalah kurangnya dukungan teknis dan jaminan kualitas. Nomor 9. Jelaskan secara singkat apa yang dimaksud dengan bahasa pemrograman. Mengapa ada banyak jenis bahasa pemrograman, misalnya Python, Java, C++, dan tidak hanya satu saja. Bahasa pemrograman adalah bahasa yang digunakan untuk menulis program komputer. Ada banyak jenis karena setiap bahasa memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, serta dirancang untuk tujuan yang berbeda. Nomor 10. Apa yang terjadi pada data yang kita simpan di komputer ketika kita menghapus software aplikasi tertentu, misalnya menghapus Microsoft Word? Jelaskan hubungannya dengan tempat penyimpanan file. Menghapus software aplikasi tidak menghapus data Anda. Data Anda tetap ada di tempat penyimpanan file. Nomor 11. Jelaskan peran utama sistem operasi operating system atau OS sebagai perantara interface antara pengguna hardware dan software aplikasi. Sistem operasi adalah perantara yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan hardware dan menjalankan software aplikasi. Nomor 12. Sebutkan dan jelaskan secara singkat dan fungsi penting sistem operasi dan mengelola sumber daya resource manajemen komputer. Dua fungsi penting adalah manajemen memori, mengalokasikan memori untuk program, manajemen proses, mengatur eksekusi program. Nomor 13. Jelaskan perbedaan antara sistem operasi CLI dan GUI. Dalam kondisi apa CLI masih lebih unggul atau dipilih daripada GUI? CLI menggunakan perintah teks, sedangkan GUI menggunakan elemen grafis. CLI lebih efisien untuk tugas-tugas otomatisasi, sedangkan GUI lebih mudah digunakan untuk penggunaan awam. Nomor 14. Dalam konteks multitasking, jelaskan bagaimana sistem operasi mengatur eksekusi beberapa program secara bersamaan tanpa mengalami crash atau lag yang parah. Sebutkan konsep dasarnya saja. Sistem operasi menggunakan teknik seperti time sharing untuk membagi waktu pemrosesan antara beberapa program sehingga semuanya tampak berjalan bersamaan tanpa crash atau. Soal nomor 15. Sebutkan 3 contoh sistem operasi yang umum digunakan saat ini untuk komputer dan perangkat mobil. Jelaskan salah satu keunggulan khas dari setiap contoh yang Anda sebutkan. 3 contoh sistem operasi adalah Windows, kompatibilitas luas dengan berbagai hardware dan software; macOS, stabilitas dan antarmuka yang intuitif; Android, fleksibilitas dan banyak pilihan yang aplikasi.